Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 2 Agustus pukul 16 lewat 41 menit. Gua mau bahas Bluebird. Sekarang harganya ada di berapa sih? Oke, 1.900. Kalau gua nggak salah dia sempat naik ke 2000-an deh. Nah, naik 2000 tapi turun lagi ya. Nah, gini guys, Bluebird ini pernah gua state ya guys ya. Pernah gua memberikan statement adalah Bluebird salah satu perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang gue suka. Valuasinya murah, rutin membagikan dividen, setidaknya dia membagikan dividen payout ratio itu 50% dalam 1 tahun. Kemudian eh, manajemennya aktif guys di sosial media. Coba lu ikuti Instagramnya Bluebird. Sekarang yang megang itu si Andre Joko Sutono. Sebelumnya Sigit namanya gue lupa tapi Sigit Joko Sutono. Sekarang kalau gue nggak salah adiknya atau kakaknya gitu, Andre Joko Sutono, masih masih kakak adik gitu. Jadi presiden direkturnya dan aktif guys. Sorry, kalau di sosial media aktif. Salah satu indikator perusahaan bagus, sehat adalah manajemennya, petingginya itu aktif di sosial media. Jadi ketika ada permasalahan di lapangan, Bluebird, taksinya, pengendaranya, ada permasalahan namanya namanya bisnisnya itu di jalanan, banyak di jalanan, terkadang terlibat masalah, itu langsung cepat penyelesaiannya. Kayak begitu, guys. Itu salah satu indikator perusahaan yang bagus. Nah, sekarang kita bahas sahamnya. Bluebird sekarang ada di book value 2.300 ya, dengan pairnya adalah di angka 7. Nah, lu kalau mau mendapatkan data ini guys, lu bisa menghubungi 0818 8341 2696 atau @lk perusahaan. Dia menjual data seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia per kuartalnya dengan nominal Rp50.000. Jadi dengan Rp50.000 lu bisa mendapatkan data selengkap ini. Seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau lu mau membeli dari kuartal 1 2019 karena dia mensortir dari kuartal 1 2019, guys. Sampai kuartal 1 2025 itu ada 26 kuartal. Seharusnya lu membayar 1.300.000 kalau mau membeli datanya. Tapi karena lu adalah penonton setia belanja saham, lu cukup membayar 900.000 dan lu bisa mendapatkan data ini gitu. Jadi nanti kalau di kuartal 2 2025 mau langganan, mau dapat datanya lagi, kuartal 3 2025 mau dapat datanya lagi, lu tinggal membayar 50.000 lagi. Lumayan murah kan daripada lu download satu-satu di laporan keuangan Bursa Efek Indonesia nih kayak begini, lumayan. Ya kadang ada saham yang nggak kita kenal dan itu cukup murah kalau menurut gua. Balik lagi, sekarang kita bahas Bluebird-nya. Nah, harganya sekarang ada di angka 1.900 dan kelihatannya dia memang agak sulit untuk tembus ke angka 2.000 sampai naik 2.500 ke 3.000 agak sulit. Saat ini loh guys ya. Tapi begini guys, kalau gua melihatnya, si Bluebird ini adalah perusahaan yang tadi gue bilang mau berubah seiring dengan perkembangan zaman dari teknologi, dari behavior konsumennya. Si Bluebird ini mau berkembang, mau belajar gitu. Yang tadinya kita nelpon Bluebird kalau mau ke bandara, sekarang bisa melewati aplikasi. Yang tadinya dia eh kalau gua nggak salah tadinya dia nggak ada deh di Gojek, kemudian masuk ke Gojek. Sampai akhirnya, walaupun dia digempur oleh Grab, walaupun digempur oleh Gokar, GrabCar, dia tetap sustain. Terakhir ada berita guys, Finfast tahu nggak? Finfast. Ini katanya, wow banyak itu yang membahas Bluebird akan kalah saing dengan Finfast taksi listrik. Makanya sempat turun dia tuh di kuartal 1 2002, kuartal 2 2025-an itu sempat sempat turun ya ini. Nah ini nih di sini-sini nih turun nih Finfast. Nyatanya nggak juga. Buktinya apa? Pendapatannya naik, laba bersihnya naik. Kayak gitu guys. Ini pendapatannya sekarang sudah mengantongi 2,6 triliun di kuartal 2 2025. Kuartal 2 2024 2,3 triliun. Dan yang digadang-gadang sebagai saingannya Bluebird kayak Finfast itu ya. Ya. Banyak masalah juga nabrak-nabrakin orang. Banyak beritanya gitu ya di Instagram lu bisa bisa lihat sendirilah.
ya semoga tidak kejadian lagi ya, tapi eh, ada beberapa kecelakaan terutama di depan, ada tuh dekat rumah gua itu juga. Itu kan menimbulkan sentimen yang cukup buruk di masyarakat. Cukup buruk di masyarakat dan manajemen harus berubah, harus mengevaluasi, harus ya belajarlah dari kesalahan tersebut. Nah, Bluebird ini memang dia salah satu kenapa laba bersihnya tinggi. Meningkat ini kan laba bersih nih guys ya. Laba bersih yang tadinya 263 menjadi 335. Kalau kita lihat dia naiknya cukup cukup lumayan guys, 27% tuh. Kelihatan ya guys ya. Dia naik 27% laba bersihnya. Pendapatannya naik 14% dari 2,3 triliun menjadi 2,6 triliun. Salah satu yang menopang ya, bukan menopang tapi cukup berkontribusi adalah laba pelepasan aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual. Jadi dia mendapatkan laba 64 miliar. Jadi kan Bluebird ini punya beberapa kendaraan, kemudian disusutkan kan, disusutkan sampai nanti ketemu nilainya berapa, kemudian dilepas dia dapat 205 miliar. Laba pelepasan aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual, maka dia labanya adalah 64 miliar. Ada memang yang menganggap negatif hal ini. Oh, labanya Bluebird kan tinggi karena dia ngejual taksinya. Sebenarnya bukan ngejual guys, tapi melakukan peremajaan yang tadinya taksi-taksi lama kemudian diremajakan. Dia beli lagi, beli lagi, perolehan aset tetap 977 miliar ya. Jadi dari arus kas aktivitas investasi dia juga melakukan kalau minus segini tandanya bagus ya guys ya. Kalau minus segini tandanya bagus. Nah, sebenarnya bukan cuma ngejual aja. Kalau ngejual kemudian si Bluebird ini akhirnya mengurangi armada, akhirnya berdampak terhadap pendapatannya, itu nggak bagus. Tapi si Bluebird ini melakukan peremajaan juga. Jadi taksi-taksinya ini sekarang baru. Kayak begitu. Nah, kedepannya prospeknya sebenarnya masih bagus guys. Selain taksinya, dia juga sudah mulai mendapatkan pendapatan yang cukup besar dari sektor non taksinya yang perlahan bertumbuh. Memang masih didominasi oleh pendapatan taksinya. Tapi non taksinya kayak busnya, shuttle, ya, pariwisata itu meningkat guys dan sudah yang tadinya berapa sekarang jadi berapa, yang tadinya 400 miliar kemudian jadi 500 miliar jadi 600 miliar sekarang udah 800 miliar, bisa tembus di angka 1 triliun 1,5 triliun. Jadi prospeknya masih cukup bagus. Nah sekarang sahamnya tadi kan gue bilang sahamnya udah di angka 1.900 ya. Sebenarnya gini, Bluebird ini menarik terus terang. Kalau gue pribadi tadi gue bilang gue suka keluar masuk saham ini. Nah Bluebird ini biasanya apabila ada sentimen-sentimen negatif kayak yang sebelumnya taksi itu yang dari Vietnam, kemudian biasanya yang bisa membuat harga Bluebird ini cukup jatuh dalam itu ada news mengenai BBM, kenaikan bahan bakar minyak. Itu tuh. Kemudian ada masalah dari perusahaan, kadang-kadang ada yang tahu ya yang Bluebird itu sempat petinggi-petingginya cekcok gitu ya. Gue lupa namanya Mintarsih apa siapa tuh. Nah ini nih guys. Nah ini nih. Biasanya ini muncul-muncul, terkadang muncul gitu. Nah itu kalau hal-hal tersebut muncul dan itu merupakan adalah bumbu-bumbu pasar modal, biasanya berdampak sedikit terhadap sahamnya. Kalau perusahaan terhadap operasional perusahaan enggak, tapi berdampak sedikit kepada sahamnya. Nah, kalau sahamnya Bluebird ini jatuh ke harga 1.600 saja, 688, yang mana dia nanti PBV-nya adalah, berarti kalau 1.600 kan di angka 0,6. Itu murah guys. 1.700, 1.600 ini Bluebird ya. Nah ini nih. Sekarang dia diperdagangkan di PBV 0,8. Jadi sebenarnya cukup tinggi. Jarang dia menyentuh angka PBV 1, tapi kan lu dapat dividennya. Nah, kalau dia masuk ke PBV 6 lagi, biasanya di angka 1.680-an, itu menarik untuk masuk. Jadi itu best buy-nya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.